Seperti yang telah kita semua ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luas lautan sebesar 71% dan luas daratan 29% dari luas permukaan bumi yang kita pijak pada saat ini. Itulah mengapa tidak mengherankan sehingga Indonesia juga kerap dijuluki sebagai negara bahari. Mitos dan kepercayaan tentang penguasa lautan di Nusantara masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini kerap kali dikaitkan dengan kejadian di luar nalar manusia. Rupanya, bukan hanya di Pulau Jawa, mitos ini juga muncul dalam budaya Nusantara lain yang tersohor dan melegenda hingga ke penjuru dunia. Lantas seperti apa sejatinya mitos mengenai penguasa laut Nusantara yang telah tersebar di masyarakat luas ini? Dan apa saja kabar yang terkait dengan bencana akhir tahun di Indonesia? Selengkapnya hanya di Nasihat Kehidupan Misteri. Tahun baru 2022 memang tinggal beberapa minggu lagi. Dalam memasuki tahun baru nanti, rakyat Indonesia dihimbau agar tidak melaksanakan kegiatan yang dapat memancing kerumunan. Hal itu dilakukan untuk mencegah menyebarnya kembali virus yang sudah menjadi pandemik selama ini, yaitu COVID-19. Memasuki tahun 2022 nanti, banyak perkiraan besar yang akan terjadi di Indonesia. Ramalan-ramalan muncul dari beberapa pihak, salah satunya adalah dari penguasa Laut Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Kepercayaan tentang Kanjeng Ratu Kidul bisa dikatakan masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Jawa. Setidaknya terlihat dari ritual-ritual yang masih dilakukan hingga saat ini. Nyi Roro Kidul adalah tokoh legendaris Indonesia. Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia. Menurut legenda Sunda, Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ia populer dalam cerita rakyat dan mitologi, serta juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda dan Jawa. Lalu masih ada 5 tokoh yang menjadi mitos penguasa lautan di Indonesia, dan akan kami bahas pada ending video. Dan sebelumnya kita akan memasuki pembahasan. Dalam sebuah video di media sosial Facebook tengah ramai menjadi perbincangan. Pasalnya ada sebuah festival atau upacara adat yang dilakukan di lepas pantai selatan. Dalam upacara tersebut ada sosok wanita yang berpakaian layaknya tokoh penunggu laut pantai selatan atau Nyi Roro Kidul. Sebelum acara tersebut selesai, ada peristiwa menarik. Sosok wanita yang berpakaian serba hijau tersebut tiba-tiba dirasuki sosok yang mengaku dirinya sebagai penunggu dan penjaga Laut Selatan. Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar dan dibopong oleh laki-laki yang di belakangnya. Dalam keadaan seperti itu, ia sempat berujar mengenai tahun baru 2022 yang sebentar lagi akan kita masuki. Dalam ramalannya tersebut, sosok wanita itu menyebutkan bahwa di tahun 2022 akan banyak bencana yang melanda tanah air. Khususnya bencana alam akan silih berganti, mulai dari gempa bumi hingga gunung-gunung yang akan meletus. Berhati-hatilah pada tahun 2022 sampai tahun 2025 akan ada gejolak besar
Sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur, ujar sosok wanita yang konon dirasuki sosok Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Seperti yang semua kita ketahui, Pegunungan Kendeng adalah pegunungan kapur yang membentang di bagian utara Pulau Jawa. Pegunungan Kendeng mencakup 2 provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah mencakup Kabupaten Semarang Timur, Kota Salatiga, Kabupaten Seragen Utara, Kabupaten Gerobokan Selatan, dan Kabupaten Blora Selatan. Hancurnya sebelah selatan dari Pegunungan Kendeng tersebut menurut penuturannya diakibatkan oleh manusia sendiri. Bencana tersebut terjadi karena ulah dan tingkah laku kalian manusia dan bukan dari yang lainnya, tambah wanita tersebut. Ia juga memperingatkan kepada umat manusia bahwa bumi semakin tua dan juga semakin bergetar karena umurnya yang semakin hari semakin banyak. Dan kalian semua harus mengerti, ketahuilah bumi semakin bergetar, tuturnya. Memang kita tidak bisa mempercayai penuh atas ramalan-ramalan yang beredar di masyarakat, akan tetapi kita diwajibkan waspada setiap saat untuk menanggulangi bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi oleh kecanggihan teknologi manusia. Seperti yang sudah kami paparkan di atas, masih ada 5 tokoh mitologi atau mitos sebagai penguasa lautan di Nusantara. Setelah kita mengetahui tentang penguasa laut selatan atau Nyi Roro Kidul, selanjutnya ada penguasa laut utara Jawa. Ratu Laut Utara adalah sosok legenda yang dikenal sebagai penguasa laut utara Jawa, khususnya di utara Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kepercayaan masyarakat Pekalongan, nama Ratu Laut Utara yang sebenarnya adalah Dewi Lanjar. Masyarakat Pekalongan pada khususnya masih memiliki kepercayaan sangat kental terhadap sosok Dewi Lanjar. Misalkan jika ada anak hilang saat bermain di pantai, masyarakat percaya bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanjar. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan di sebelah Sungai Selamaran. Singkat cerita, suatu hari Dewi Lanjar bersama pasukan jin diperintahkan untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahu yang sedang membuka hutan Gambiran. Namun Raden Bahu tidak terpengaruh semua godaan Dewi Lanjar dan pasukan jinnya. Karena tidak berhasil menunaikan tugas, Dewi Lanjar memutuskan tidak kembali ke pantai selatan, tetapi memohon izin kepada Raden Bahu untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Hal tersebut pun disetujui baik Raden Bahu maupun oleh Ratu Kidul. Lalu penguasa lautan Nusantara selanjutnya adalah penguasa laut Pulau Lombok. Masyarakat etnis Sasak di Pulau Lombok hingga saat ini masih menyimpan sebuah legenda yang bernilai sakral tinggi tentang Putri Mandalika, putri laut yang mengorbankan dirinya dan menjadi santapan penduduk setempat. Dalam ritual Bau Nyale, yaitu upacara menangkap sejenis cacing laut, masyarakat Sasak mempercayai cacing laut aneka warna yang muncul ke permukaan air laut tersebut ialah manifestasi dari Putri Mandalika. Lalu penguasa lautan Nusantara selanjutnya adalah penguasa laut Pulau Sumatera dan Aceh. Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh juga mengenal sebuah legenda Bau Rekso atau penguasa lautan yang perkasa. Dikenal sebagai legenda Putri Hijau, putri yang dikenal sebagai sangat rupawan ini menjadi penghuni sebuah negeri di dasar laut. Konon lokasinya di sekitar Pulau Berhala. Lalu penguasa lautan Nusantara selanjutnya adalah penguasa laut Pulau Maluku. Di Indonesia Timur pun ditemui mitos yang berisi pemujaan terhadap penguasa lautan. Sebutlah etnis Buru di Pulau Buru Kepulauan Maluku misalnya. Di sana juga dikenal keberadaan Inah Kapuki, ratu yang bertahta di dasar Teluk Kayeli. Lalu selanjutnya adalah penguasa laut Bali. Masyarakat Lamalera di Flores tak terkecuali, mereka menyebut laut sebagai Ina Fai Bale, yang artinya ibunda yang maha rahim.
Ina Leva Bunda Lautan atau Ina Soroh Budi, yaitu ibu yang memberi hatinya kepada anak-anaknya. Sementara untuk Pulau Dewata sendiri lebih mengenal Nyi Roro Kidul sebagai penguasa lautan.